kita mulai dari membuat judul ini. Proposal sebelum melakukan penelitian, kita bikin laporan nanti, kita harus bikin proposal. Di mana proposal itu terdiri dari judul. Syarat dari judul yaitu minimal 2 variabel. Minimal 2 variabel ya, ada yang dipengaruhi dan dipengaruhi, yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Seperti itu syaratnya. Judul. Di mana judul itu bersifatnya metodologis. Jawaban-jawaban itu terangkum dari semua yang kita teliti itu ya. Seperti itu, jawaban-jawaban sementara gitu. Jadi seperti itu, buat judul. Terus di dalam proposal ini tadi terdiri dari pendahuluannya. Pertama, pendahuluan latar belakang. Latar belakang dari pendahuluan latar belakang. Latar belakang itu adalah kita menulis dari latar belakang ini tadi, ada pada bagian tahap pertama itu kita harus bersifat dari asas hukum, kenyataan hukum, kita penelitian hukum ya, sumber-sumber yang memadai seperti apa gitu, yang akan kita teliti. Itu trik tahap pertama. Terus trik tahap keduanya itu kita melihat antara konsep dan faktanya seperti apa, teorinya seperti apa. Pokoknya teori berkata A, sedangkan praktek atau fakta di lapangan berbeda. Jadi itulah bikin kita tulis dalam artian ada kesenjangan antara teori dengan faktanya di lapangan. Jadi itu tahap kedua untuk dalam menulis latar belakang. Terus ada tahap ketiga, yaitu bagaimana alur pikirnya seperti apa, antara penelitian normatif kah, empiris kah tadi, pernyataan seperti apa alur pikirnya ya. Dalam penulisannya ini menggunakan induktif deduktif atau deduktif induktif, dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Jadi seperti itu ya. Itulah tahap, ada 3 tahap dalam menentukan latar belakangnya ya. Terus di dalam ini masih proposal itu, setelah latar belakang ada namanya rumusan masalah ya. Rumusan masalah ini di mana kita mencari permasalahan dengan judul kita sinkronkan tadi dengan latar belakangnya tadi, dari fakta yang realita yang kita praduga kita sementara ini tadi gitu ya, hipotesa kita. Rumusan masalah itu dapat diperoleh dari beberapa tahap ya, dari tahap dari tahap ketiga tadi, antara alur pikir yang kita bikinin tadi gitu. Seperti itu dalam rumusan bagaimana permasalahan ini, apa kendala permasalahan ini. Pada intinya rumusan masalah ini menggunakan konsep 5W 1H. Apa, di mana, mengapa, siapa, di mana. Tapi cukup kita di sini menggunakan 2 saja, bagaimana dan apa gitu. Jadi itu untuk rumusan masalah. Terus setelah rumusan masalah terdapatlah tujuan. Tujuan ini ada 2, antara teoritis dan praktisnya. Tujuan untuk teoritis untuk seperti apa gitu. Dari kita rumuskan dari rumusan masalah tadi. Terus ada kegunaan. Kegunaan ini sama juga dengan si tujuan tadi. Dalam artian ada, kalau ketiga tujuan itu kita bikin 2, antara praktis dan teoritis, kita bikin juga kegunaannya 2 biar sinkron penulisan kita. Untuk teorinya seperti teoritisnya untuk apa, praktisnya seperti apa. Umpamanya digunakan praktisnya untuk bagi yang ingin meneliti, atau ya teorisnya digunakan untuk mensumbangsi pemikiran nanti untuk pihak universitas ya, seperti itu ya. Jadi antara tujuan kegunaan itu harus sinkron, dia harus berdua gitu. Terus ada namanya definisi istilah. Di mana definisi istilah ini tadi definisi dari judulnya tadi. Umpamanya judulnya seperti apa bunyinya gitu ya kan. Umpamanya kedudukan Badan Legislatif Kabupaten Bengkalis dalam pengawasan anggaran di pemerintah Kabupaten Bengkalis. Berarti definisinya kedudukan itu apa, DPRD itu apa, pemerintah itu apa. Jadi itulah definisi istilah maksudnya gitu ya, yang akan digunakan dalam penelitian kita ini gitu. Setelah ada
definisi istilah, ada namanya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini harus sinkron dengan sumber literasi yang kita gunakan dalam penelitian. Ya, tinjauan pustaka ini apa yang gunakan? Teori negara hukum kah, teori kewenangan kah, teori pemerintahan kah, ada teori HAM, hak asasi manusia. Jadi itu harus disinkronkan dari tinjauan pustaka. Terus metode penelitian. Di sini metode penelitian banyak yang kita gunakan, hanya ada dua. Metode itu ada metode empiris sosiologis dan normatif yuridis normatif. Jadi di mana pendekatan dari empiris tadi ya empiris sosiologis ini tadi itu tentang penelitian sebab akibat. Ibaratnya kita meneliti itu perilaku hukumnya. Umpama si Saiful membunuh Andri. Andri ngapa dibunuh Saiful? Andri ngapa kena bunuh Saiful? Jadi itu sinkron hidup perilaku hukum itu yang kita teliti. Itulah yang yuridis empiris sosiologis. Sebab akibat sosialnya seperti apa gitu ya kan. Terus ada penelitian metodologi yuridis normatif. Yuridis normatif literary research. Kita meneliti studi-studi pustaka yang kita gunakan. Seperti itu pendekatan penelitiannya ya. Jadi kebanyakan mahasiswa kita ini hanya penelitiannya ini yuridis normatif. Tetapi dia mengumpulkan data dia, observasi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait. Tidak jadi persoalan, tapi itu bukanlah penelitian sosiologis empiris atau empiris sosiologis, maksudnya seperti itu. Jadi kebanyakan mahasiswa salah kaprahnya di sana gitu. Kalau ke hukum pidana ya bolehlah dia meneliti sebab akibat itu ya kan, apa yang terjadi ya hukum itu hidup gitu. Itu perbedaan metodologi penelitian ya. Jadi ini bisa dilihat nanti dari keterangan-keterangan ini, jika pendekatan yuridis seperti apa, materi silakan diambil nanti di slide classroom gitu. Terus jenis penelitian ini seperti itu juga gitu ya. Pendekatan deskriptif analitis yang kita gunakan bersifatnya gambaran ya terhadap penyelesaian kasus yang kita akan teliti gitu. Terus sumber data. Bicara sumber data nanti bisa kalau observasi lapangan bisa kita menggunakan koresponden atau populasi dan sampelnya seperti apa gitu, data-data yang kita gunakan ini gitu ya. Jadi itu yang menggunakan dalam sumber data. Sumber data itu ada data kalau menurut penelitian empiris sosiologis. Terus itu ada dua data. Ada ada data primer, ada data sekunder. Di mana data primer ini data utamanya. Data primer ini. Sedangkan data sekunder ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Seperti itu di dalam penelitian empiris sosiologis. Sedangkan yang normatif dia hanya satu bahan sekunder gitu. Hanya satu bahan hukum, bukan bahan hukum data sekunder. Di mana data sekunder itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier gitu. Jadi seperti itu ya dari analisis sumber data, pengumpulan data. Jadi di sana bisa dilihat nanti data-data primer seperti apa dalam pengumpulan datanya. Silakan dilihat keterangan-keterangan sudah saya bikin dalam artian yang di sini. Jadi seperti itu. Setelah analisis data nanti kita ada analisis data. Jadi kita pilah-pilah satu persatu data itu yang kita gunakan. Ini data wawancara seperti apa, data yang kita dapat di teorinya seperti apa. Nanti baru kita sinkron, kita olah data itu lagi. Setelah analisa data ya. Setelah analisa data ini kita dapat jadwal penelitian itu kan ada tuh. Mulai dari pengusulan itu termasuk jadwalnya. Pengusulan seminar proposal itu ya. Itu sudah termasuk waktu dalam penelitian mulai 6 bulan, dari bulan 1 dia sampai ke bulan 6 nanti, Juni gitu ya, Januari ke Juni. Jadi itu jadwalnya dimasukkan di sana gitu.
Jadi catatan dalam format hasil skripsi dilengkapi dengan struktur sebagai berikut. Maksudnya itu dalam setelah selesai dari bab 1 ini tadi sampai sistematika penulisan ya A B C D E F itu nanti lihat aja konsep penulisannya seperti apa proposal. Setelah proposal kita di ACC untuk melakukan penelitian, nanti kita bikin laporan. Bikin laporan itu kita tambah lagi bab 2 umpamanya apa tinjauan teori ini tadi kita hilangkan tinjauan teori kajian teori gitu. Terus bab 3-nya apa gambaran umum dengan lokasi penelitian kita umpamanya kan atau teori menurut teori. Terus bab 4-nya apa hasil penelitian dan pembahasan. Dalam artian hasil penelitian pembahasan ini tadi dari rumusan masalah kita tadi gitu. Rumusan masalah di bab 1 tadi bagaimana dan apa tadi ya kan. Nah, itulah menarik bab di 4 nih jadi hasil kajian kita gitu, hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitiannya seperti apa, pembahasannya seperti apa ya. Jadi ya itu yang merupakan dari apa kita tambahan dari membuat laporannya. Terus bab 5 ini penutup. Bisa jadi nanti kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari mana? Kesimpulan ini adalah dari hasil pembahasan kita ini tadi. Apa kesimpulannya nih? A, B, C kah? Yang kita dapatkan ini. Terus dapatkan saran. Saran itu seperti apa? Saran rekomendasikan. Bahwa kepada pihak pemerintah seperti apa, pemangku pihak terkait seperti apa. Jadi itu buat saran dari kesimpulan ini tadi gitu. Seperti itu ya. Jadi itu keterangan. Jadi daftar rujukan, lampiran jika ada, terus lanjutan daftar rujukan ini buku-buku ya. Buku-buku pisahkan maksudnya daftar pustaka nih rujukannya. Buku-buku pisahkan nanti apa gitu ya kan. Terus peraturan undang-undang, terus internet atau website gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk sementara keterangan dari ininya. Silakan ditanyakan sesi apa pertanyaan kita untuk ini